warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim sekalian, pernahkah Anda mendengar tentang politik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Politik merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepas dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk kehidupan beragama. Pada era awal-awal Islam didakwahkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan banyak aktivitas politik, khususnya pasca terbentuknya masyarakat Muslim di Madinah. Tentunya, politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk kemaslahatan dan bukan untuk kekuasaan pribadi. Di Madinah kala itu, beliau membangun masjid dan menjadikan fungsinya sebagai tempat menerima delegasi-delegasi non-muslim yang datang dari berbagai negeri. Contoh lain praktik politik Nabi Muhammad SAW adalah perjanjian Hudaybiyah dan gencatan senjata antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Di era perkembangan zaman seperti sekarang ini, patut kita meniru bagaimana etika dan moral berpolitik Nabi Muhammad SAW. Meskipun tindakan politis Nabi dinilai bukan merupakan sunnah, syariah dan bukan syariat yang mesti diikuti, tetapi sudah sepatutnya kita mengikuti contoh baik yang pernah diusung oleh sosok yang menjadi teladan hidup manusia. Di antara gaya politik Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani di antaranya, politik Nabi Muhammad SAW dirumuskan melalui proses musyawarah antar individu maupun kelompok. Artinya, untuk menghasilkan suatu keputusan politis yang baik, Nabi Muhammad SAW perlu merumuskannya bersama-sama orang di sekitarnya. Kedua, politik Nabi Muhammad SAW selalu ditujukan untuk suatu kemaslahatan orang banyak, bahkan mendahulukan kemaslahatan umat dibanding kemaslahatan pribadi. Ketiga, politik ala Nabi Muhammad SAW tidak menerima gratifikasi atau imbalan tertentu, supaya Nabi Muhammad SAW berhenti dari kegiatan dakwah dan memimpin umat. Hal ini pernah terjadi ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan bagi dari kaum musyrikin melalui pamannya dengan menawarkan beragam kenikmatan duniawi. Nabi pun menjawab, "Wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan itu, pasti aku akan menolaknya dan akan terus berusaha walau aku mati dalam melaksanakannya." Yang keempat, tindakan dan gerak politik Rasulullah SAW jauh dari kata pengkhianatan, baik terhadap kawan maupun lawan. Bahkan ketika ada perjanjian antara Nabi dengan musuh, dan musuh terlihat gerak-gerik akan mengkhianati perjanjian tersebut, Allah melarang Nabi untuk menyerang sebelum adanya tindakan jelas yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhaffanna min qaumin khiyanatan fanbir ilaihim 'ala sawa. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Artinya, dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berkhianat. Quran surah Al-Anfal ayat 58. Kemudian yang terakhir adalah sikap politik Rasulullah SAW, yaitu berasaskan keadilan baik kepada kaum muslimin maupun musyrikin. Misalnya adalah suatu ketika Rasulullah SAW sedang bertamu di rumah Abu Bakar. Lantas ada yang mengetuk pintunya. Ternyata orang tersebut beragama Nasrani dan ia bermaksud mencari Rasulullah SAW sebab ia dizalimi oleh Abu Jahal dan telah mengambil hartanya. Rasulullah pun segera ke rumah Abu Jahal dan meminta dirinya untuk mengembalikan harta si Nasrani tersebut. Abu Jahal pun mengembalikannya. Demikian kiranya penjelasan mengenai praktik politik